Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Diproka dan Ibu Sulistianingrum dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nadia Pitaloka selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Zahra, Anida Zahra, dan Ismail Al-Faruqi dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan diskusi kami pada mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah. Mari kita buka dan mulai presentasi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Anida Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tugas kali ini adalah case 4 dengan judul penalaran induktif. Yang pertama adalah halaman 65 dengan perintah untuk memberikan kesimpulan pada kolom yang tersedia. Tabel 4.1 penarikan kesimpulan. Di dalam tabel ini terdapat kasus, premis-premis, dan kesimpulan. Kasus pertama adalah pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan penghitungan suara pemilu dengan metode quick count dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% hingga 58% dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% hingga 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Premis-premisnya ini ada 4 poin. Yang pertama adalah pemilihan umum presiden terjadi pada tahun 2019. 2. Lembaga survei pada pemilu menggunakan metode quick count dalam menghitung suara pemilu. Premis ketiga, pasangan pertama Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% hingga 58%. Premis keempat adalah pasangan kedua Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% hingga 49%. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan calon presiden pertama yaitu Jokowi Ma'ruf memperoleh hasil yang lebih tinggi dengan persentase sekitar 90% dibandingkan dengan pasangan calon presiden kedua yaitu Prabowo Sandi pada pemilihan umum presiden tahun 2019 dan dapat juga disimpulkan bahwa pasangan calon presiden pertama memenangi pemilihan umum presiden tahun 2019. Yang kedua adalah kasusnya, hari ini pukul 10 pagi, Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda. Lalu, terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya, Anda juga melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Apa yang dapat Anda simpulkan? Di kasus ini ada 4 premis juga. Yang pertama adalah setiap jam 10 pagi terdengar suara bel. Yang kedua, suara bel terdengar berada di dekat rumah. Premis ketiga, para siswa terlihat keluar dan bermain. Premis keempat, situasi tersebut terlihat selama 1 minggu berturut-turut oleh Anda. Dari keempat premis ini dapat disimpulkan bahwa setiap pukul 10 pada pagi hari, Anda mendengar bel yang merupakan tanda istirahat di sekolah yang berada di dekat rumah Anda. Lalu, Anda melihat para siswa keluar dan bermain. Untuk kasus selanjutnya, saya akan dilanjutkan oleh Ismail Al-Faruqi. Kepadanya dipersilakan. Untuk kasus yang ketiga, Atta Halilintar mendapat gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscribers di kanal YouTube. Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Premisnya adalah Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube mereka. Kesimpulannya adalah YouTuber yang telah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube akan mendapatkan gold play button. Kasus yang keempat yaitu seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman-teman di kelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Selain itu, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Menurut gurunya, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut.
Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam hingga peristiwa tersebut terjadi. Menurut Anda, apa penyebab siswa tersebut meninggal? Premis yang pertama adalah seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Premis yang kedua, siswa tersebut sering mendapatkan pembulian dari teman-teman kelasnya karena berbadan gemuk. Premis ketiga, menurut guru sekolah A tersebut, kejadian ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah A. Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam. Kesimpulannya adalah telah ditemukan seorang siswa dari sekolah A tewas setelah melompat dari lantai 4 sekolah disebabkan merasa tertekan akan pembulian yang diterimanya selama pindah ke sekolah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Zahra. Persilahkan. Oke, selanjutnya ada tugas yang kedua di halaman 67, yaitu analisis kasus mandiri deskripsi kerja. Dalam tugas ini, Anda diminta untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar Anda dan temukan penalaran induktif di dalamnya. Anda dapat melakukan pengamatan dengan membaca teks berita, materi kuliah, atau pengamatan pada media-media online. Lakukan pengamatan minimal 3 kasus yang dapat Anda temui, ceritakan setiap kasus yang Anda amati, uraikan premis-premis yang muncul, lalu kesimpulan akhir yang dapat diambil. Di akhir tugas, berikan refleksi Anda terhadap kasus-kasus yang telah Anda bahas. Isilah tugas Anda pada tabel kerja di bawah ini. Oke, selanjutnya dari kasus yang pertama, yaitu bersama sang partner Apriani Rahayu dan Grecia Poli naik ke podium kampiun Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan pasangan ganda putri Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan skor 2-1-19, 2-1-15 pada laga final yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang. Kesuksesan Grecia Apriani ini juga menjadikan mereka pasangan ganda putri Indonesia pertama yang mampu meraih medali emas pada pesta dunia 4 tahunan tersebut. Sebelum Grecia Apriani, tak ada satupun pasangan ganda putri merah putih yang berhasil membawa pulang medali Olimpiade. Lalu premisnya ada 3. Premis yang pertama yaitu Apriani Rahayu, Grecia Poli naik ke podium kampiun Olimpiade Tokyo 2020. Yang kedua, mereka mengalahkan ganda putri Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan skor 2-1-19, 2-1-15. Dan yang ketiga, mereka menjadi ganda putri Indonesia pertama yang mampu meraih medali Olimpiade. Lalu kesimpulan dari premis-premis tersebut yaitu Apriani Rahayu dan Grecia Poli dapat mengalahkan ganda putri China pada laga final Olimpiade Tokyo 2020 sehingga menjadikan Grecia Apriani sebagai pasangan ganda putri Indonesia pertama yang mampu meraih medali Olimpiade. Lalu kasus yang kedua, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara usai dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis Richard Eliezer ini diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selama masa persidangan, Richard membantu penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengungkap kasus tersebut alias Justice Collaborator atau JC dengan membuat terang perkara pembunuhan berencana Brigadir J karena menyampaikan keterangan secara jujur, konsisten, dan logis. Lalu pada pengadilan selanjutnya, Baradae divonis selama 1 tahun 6 bulan hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini lebih ringan ketimbang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Lalu premis-premisnya, yang pertama, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Yang kedua, Baradae mendapatkan vonis hukuman 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu yang ketiga, Baradae membantu penegak hukum dengan menyampaikan keterangan secara jujur, konsisten, dan logis. Dan yang terakhir, pada pengadilan selanjutnya, Baradae divonis selama 1 tahun 6 bulan hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu kesimpulannya, hukuman Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae yang dinyatakan bersalah dalam kasus
pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diringankan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara karena Baradae membantu penegak hukum dengan menyampaikan keterangan secara jujur, konsisten, dan juga logis. Untuk kasus terakhir akan dilanjutkan oleh Ismail Al-Faruqi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kasus selanjutnya yaitu adalah Mario Dendi Satrio mencuat lantaran pamer harta dan diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki berusia 17 tahun yang bernama David. Korbannya yang hingga kini masih dirawat karena babak belur hingga mengalami koma di rumah sakit. Aksi penganiayaan dilakukan Mario ini saat mantan pacar David berinisial A mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik dari David sebelumnya. Tindakan kekerasan ini semakin jadi sorotan publik lantaran ayah pelaku Mario, Dendi Satrio, diketahui adalah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat di Kanwil DJP Jakarta. Gaya hidup mewah Mario juga jadi perhatian publik. Mobil Jeep mewah yang harganya berkisar 1,5 miliar rupiah. Tunggangan Mario itu juga belakangan diketahui menggunakan nomor plat palsu. Pajak kendaraan juga belum dibayar. Gaya hidup mewah anak pejabat Ditjen Pajak ini bahkan menjadi atensi khusus Sri Mulyani. Premis-premisnya terdapat 5 premis. Yang pertama yaitu Mario Dendi Satrio pamer harta di media sosial. Yang kedua, ia melakukan penganiayaan terhadap David, seorang laki-laki berusia 17 tahun. Yang ketiga, aksi penganiayaan dilakukan Mario ini saat mantan pacar David mengadu ke Mario. Yang keempat, ayah Mario adalah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat di Kanwil DJP Jakarta. Yang kelima, gaya hidup mewah Mario jadi perhatian publik. Kesimpulannya adalah Mario Dendi Satrio telah melakukan penganiayaan terhadap David. Aksi tersebut dilakukan karena mantan pacar David mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari David sebelumnya. Ayah dari pelaku diketahui adalah Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Kanwil DJP Jakarta, dan pelaku kerap membagikan gaya hidup mewah di laman sosial medianya, sehingga hal tersebut menjadi sorotan lantaran anak dari pejabat pemerintah yang tidak mematuhi aturan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Pitaloka. Baik, terima kasih Ismail Al-Faruqi. Selanjutnya, refleksi kasus. Pada kasus pertama, menggambarkan situasi pada cabang olahraga bulu tangkis dengan pasangan ganda putri mampu meraih medali Olimpiade Tokyo 2020. Dapat disimpulkan bahwa cabang olahraga bulu tangkis mengukir prestasi bagi negara di kancah internasional. Pada kasus kedua, situasi yang disajikan merupakan situasi yang berkaitan dengan pengurangan masa tahanan yang dialami oleh salah satu anggota kepolisian atau Baradae yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dari situasi ini dapat disimpulkan bahwa kasus kedua berkaitan dengan keadilan dan persamaan anggota masyarakat di mata hukum. Selanjutnya pada kasus ketiga, situasi yang disajikan merupakan situasi yang berkaitan dengan penganiayaan dan gaya hidup mewah anak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat di Kanwil DJP Jakarta dan diketahui menggunakan nomor plat palsu dan pajak kendaraan yang belum dibayar. Dari situasi ini dapat disimpulkan bahwa kasus ketiga berkaitan dengan kasus hukum dan moral, bahwa tidak pantas seseorang apalagi memiliki jabatan melakukan sesuatu yang keji dan tidak patut dicontoh. Ketiga isu yang disimpulkan dari masing-masing kasus tersebut merupakan isu yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Baik, sekian. Terima kasih penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.